Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Bernardine Dwi MM, selaku dosen pengampu manajemen pemasaran internasional, dan yang kami cintai para teman-teman sekalian dan juga yang menonton video ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dari S1 Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, akan membahas tentang peluang pemasaran Indonesia dengan Thailand. Sebelum lebih lanjut ke materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Yang pertama ada Syalinta Desianto Putri dengan NIM akhir 209, kemudian ada Jalil Siva Kansa Puspita dengan NIM akhir 2110, yang ketiga ada Liana Agustin dengan NIM akhir 211, dan selanjutnya ada Jasmine Putri Rawan dengan NIM 212, dan yang terakhir saya sendiri, Formula Selama dengan NIM 213. Kita akan masuk ke pembahasan. Yang pertama kita akan masuk ke pendahuluan. Latar belakang dari permasalahan ini adalah secara umum, pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai peningkatan kemampuan dari suatu perekonomian dalam memproduksi barang-barang dan jasa. Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang amat penting dalam melakukan analisis tentang pembangunan ekonomi yang terjadi pada suatu negara. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Karena pada dasarnya aktivitas perekonomian adalah suatu proses penggunaan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan output, maka proses ini akan menghasilkan suatu aliran balas jasa terhadap faktor produksi yang dimiliki oleh masyarakat. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi, maka diharapkan pendapatan masyarakat sebagai pemilik faktor produksi juga akan meningkat. Thailand adalah ekonomi terbesar kedua di Asia Tenggara. Pada kuartal 4 tahun lalu, negara tersebut terbantu oleh ekspor yang kuat dan pelonggaran pembatasan COVID-19. Pada tahun 2022, kebebasan ekonomi di negara Thailand memiliki skor 63,2, yang menjadikannya ekonomi sebagai negara ke-70 yang paling bebas dalam indeks tahun 2022. Thailand berada di peringkat 13 di antara 39 negara di kawasan Asia Pasifik, dan skor seluruhnya di atas rata-rata regional dan dunia. Dengan ekonomi pasar bebas, Thailand memiliki pasar domestik yang kuat dan kelas menengah yang tumbuh, dengan sektor swasta menjadi faktor utama pertumbuhan. Dan lanjut ke tinjauan pustaka. Pembahasan tentang economic freedom. Menurut The Heritage Foundation, kebebasan ekonomi adalah hak dasar setiap manusia untuk mengendalikan tenaga dan harta bendanya sendiri. Dalam masyarakat yang bebas secara ekonomi, individu bebas untuk bekerja, memproduksi, mengkonsumsi, dan berinvestasi dengan cara apapun yang mereka inginkan. Dalam masyarakat yang bebas secara ekonomi, pemerintah mengizinkan tenaga kerja, modal, dan barang bergerak dengan bebas dan terlepas dari pemaksaan atau pembatasan kebebasan di luar batas yang diperlukan untuk melindungi dan mempertahankan kebebasan itu sendiri. Selanjutnya kita akan membahas tentang Gross National Income. Pendapatan nasional bruto atau PNB dalam bahasa Inggrisnya Gross National Income atau GNI adalah seluruh nilai produk, barang, dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dan dalam periode tertentu, dan juga dapat diukur dengan satuan uang. Jadi kita akan membahas tentang distribution channel. Saluran distribution channel atau saluran distribusi adalah orang atau lembaga yang kegiatannya menyalurkan barang dari produsen sampai ke tangan konsumen dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Saluran ini diperlukan agar proses distribusi berjalan lancar dengan tujuan hasil produksi dapat sampai ke tangan konsumen. Jadi kita akan membahas tentang global retailing. Menurut Warren G. Keegan dan Mark C. Green, retail global adalah setiap aktivitas retail yang melintasi batas-batas negara. Retail global adalah konsep penjualan produk, yaitu barang dan jasa, melintasi batas geografis suatu negara kepada konsumen yang tersedia di berbagai belahan dunia untuk mencapai kehadiran dan pengakuan global, dan untuk menangkap peluang yang ada di pasar luar negeri yang potensial. Nah, ini ada strategi untuk global retailing. Pertama ada organik, yaitu membuka toko mereka di berbagai negara toko mereka sendiri. Jadi ada waralaba. Waralaba ini model bisnis, merek, prosedur, hak cipta, dan lain-lain. Kita ada joint venture, di mana perusahaan berkolaborasi dengan perusahaan yang akan dimasuki pasarnya, yang memiliki tingkat kesulitan masuk dan juga budaya yang sangat berbeda. Terakhir ada akuisisi rantai, di mana organisasi dapat membeli perusahaan yang sudah ada yang memiliki banyak toko di negara yang dituju atau negara potensial. Selanjutnya masuk ke pembahasan. Yang pertama itu ada Thailand's economic freedom. Next.
Jika dilihat dari skor kebebasan ekonomi Thailand, yaitu adalah 63,2, menjadikan ekonominya sebagai terbebas ke-70 dalam indeks 2022. Thailand berada di peringkat ke-13 di antara 39 negara-negara di kawasan Asia Pasifik dan skor keseluruhannya di atas rata-rata regional dan dunia. Jika kita lihat di sini Economic Freedom Score Thailand itu memperoleh skor 63,2 yang menjadikan ekonominya sebagai negara ke-70 yang paling bebas di indeks pada tahun 2022. Oke, selanjutnya ini ada kategori dari Thailand's Economic Freedom. Yang pertama itu ada regulatory efficiency. Dalam penyusunan regulasi, pemerintah diketahui lebih banyak berkonsultasi dengan LSM dibandingkan dengan pemilik usaha. Inisiatif regulator Guillotine yang diluncurkan pada tahun 2017 untuk memotong birokrasi telah meningkatkan kebebasan bisnis dengan lambat. Tingkat kelahirannya rendah, populasi yang menua, dan ketidaksesuaian keterampilan menyebabkan kekurangan pekerja terampil dan tidak terampil. Pemerintah dijadwalkan menyelesaikan penghentian subsidi harga etanol dan biodiesel pada tahun 2022 ini. Next. Oke, selanjutnya ada kategori open markets. Thailand memiliki 14 perjanjian perdagangan preferensial yang berlaku. Tingkat tarif rata-rata tertimbang perdagangan adalah 6,7%, dan 245 tindakan non-tarif berlaku. Langkah-langkah seperti penghapusan peraturan tentang modal minimum untuk perusahaan asing telah diadopsi untuk memfasilitasi investasi asing. Tetapi kepemilikan asing di beberapa sektor tetap dibatasi. Sistem keuangan telah mengalami restrukturisasi dan bursa saham aktif dan terbuka untuk investor asing. Oke, selanjutnya ada rule of law. Hak milik dijamin oleh hukum dan kepentingan yang dijamin dan hak kontraktual umumnya ditegakkan dengan baik. Peradilan secara konstitusional independen, namun dalam praktiknya pengadilan dipolitisasi dan korupsi sering terjadi di cabang judisial. Undang-undang anti korupsi tidak ditegakkan secara memadai dan suap gratifikasi, kronisme, dan nepotisme tersebar luas dalam bisnis, penegakan hukum, dan sistem hukum. Selanjutnya ini ada kategori government size. PPH teratas adalah 35% dan tarif pajak perusahaan teratas adalah 20%. Pajak lainnya termasuk pajak pertambahan nilai dan properti. Beban pajak keseluruhan sama dengan 15,8% dari total pendapatan domestik. Pengeluaran pemerintah mencapai 22,8% dari total output PDB selama 3 tahun terakhir. Dan defisit anggaran rata-rata 1,8% dari PDB. Utang publik setara dengan 9,6% dari PDB. Poin kedua yaitu Gross National Income atau GNI. Berdasarkan hasil GNI per kapita perkembangan pasar, Thailand tergolong pada kelompok upper middle income, yaitu dengan pendapatan $7.050 per kapita. Berikut adalah indeks perkembangan pasar Thailand. Poin ketiga yaitu analisis peluang pasar Indonesia dan Thailand. Berdasarkan pendapatan per kapitanya, Thailand merupakan negara upper middle income country, di mana Thailand sangat penting untuk kelanjutan pertumbuhan dan stabilitas ekonomi global. Menurut Bank Dunia, pertumbuhan dan perkembangan yang berkelanjutan dalam upper middle income country memiliki dampak positif ke seluruh dunia. Perusahaan-perusahaan Indonesia dapat menawarkan jasa pengapalan dan transportasi udara bagi produk-produk ekspor Thailand, terutama bidang otomotif dan alat-alat pendukung konstruksi. Produk-produk pertanian juga memberikan peluang besar bagi perusahaan logistik melayani ekspor ke Indonesia atau negara-negara importir Thailand lainnya. Peluang berikutnya yaitu di sektor asuransi dan tunjangan pensiun, di mana kesadaran masyarakat Thailand yang tinggi dalam penjaminan kerugian. Kenaikan defisit konstan terjadi di sektor ini dalam periode 2005 sampai 2013.
dengan rata-rata 6% per tahun dengan angka minus 1 miliar US dollar di tahun 2005 meningkat menjadi minus 2 miliar US dollar di tahun 2013. Kebutuhan produk-produk dengan teknologi tinggi bagi masyarakat dan industri Thailand mendorong kenaikan defisit perdagangan jasa di sektor royalti hak atas kekayaan intelektual. Defisit sebesar minus 1 miliar US dollar di tahun 2005 meningkat menjadi minus 4 miliar US dollar di tahun 2013. Perusahaan-perusahaan provider dan inovator asal Indonesia dapat bersaing dengan negara-negara maju di bidang haki yang terkait dengan teknologi otomotif, rekayasa pertanian, dan kosmetika. Layanan jasa lainnya juga memberi peluang besar bagi masyarakat profesional Indonesia. Dengan kebutuhan Thailand yang tinggi dalam bidang rekayasa pertanian, teknologi otomotif, elektronika, dan kosmetika. Masyarakat profesional dapat menjadi konsultan dan peneliti di perusahaan-perusahaan Thailand yang memerlukan bidang keahlian spesifik dengan tuntutan kesejahteraan di level negara berkembang. Selain itu, jika dilihat pada Freedom Economic Index Thailand, terdapat peluang pada open markets, di mana investasi asing akan difasilitasi, namun juga dibatasi di sektor tertentu. Indonesia sebagai pemain kunci di sektor ekonomi digital di kawasan Asia Tenggara menawarkan peluang investasi dan kerjasama kepada komunitas bisnis Thailand. 4 perusahaan digital Indonesia yaitu Halodoc, Link Aja, MDI Ventures, serta Nongsa Digital Park atau NDP telah memperkenalkan kiprah mereka di industri ekonomi digital kepada pengusaha di Thailand, sekaligus menawarkan berbagai peluang bisnis dan kerjasama antara pemangku kepentingan kedua negara, seperti halnya Thailand, Indonesia terus memperkuat sektor industri digital, ekonomi kreatif, dan pembangunan sumber daya manusia guna memperkuat kapasitas negara di era revolusi industri 4.0. Hal ini makin diperkuat ketika dampak pandemi COVID-19 telah memaksa kedua negara untuk mempercepat proses transformasi ekonomi digital dengan melibatkan seluruh sektor kehidupan masyarakat, yang bertujuan tidak hanya guna mengatasi dampak sosial ekonomi, namun sekaligus meningkatkan competitiveness dan resilience di masa dan pasca pandemi. Produk-produk Indonesia di pasar Thailand yaitu yang pertama ada Gojek, lalu yang kedua ada Traveloka. Produk-produk Thailand di pasar Indonesia yaitu ada Taukenoi, dan yang kedua ada Icitan. Selanjutnya, pada poin 4 yaitu Thailand Distribution Channel. Pemilihan saluran distribusi dan penjualan sangat tergantung pada jenis produk dan konsumen. Eksportir produk yang memerlukan layanan purna jual harus memiliki importir Thailand yang mewakili mereka secara lokal. Agen atau distributor lokal dapat merespon lebih cepat untuk memberikan layanan dan penggantian suku cadang. Selain itu, konsumen umumnya merasa lebih nyaman berurusan dengan agen atau distributor lokal karena tidak ada hambatan bahasa atau jarak. Agen atau distributor juga memfasilitasi prosedur bea cukai untuk konsumen. Perlu dicatat bahwa secara umum, hanya agen lokal, distributor, atau kantor cabang pabrikan di Thailand yang berhak mengikuti tender harian untuk tender rutin pemerintah. Untuk barang konsumsi, umumnya ada 3 saluran distribusi dan penjualan. Yang pertama yaitu eksportir ke importir Thailand, pengeceran Thailand ke konsumen Thailand. Kemudian yang kedua, eksportir ke importir Thailand, ke grosir, pengecer, dan konsumen Thailand. Kemudian yang ketiga yaitu eksportir ke pengecer Thailand, lalu ke konsumen. Selanjutnya, poin kelima yaitu establishing channels and working with channel intermediaries. Yang pertama ada Taukenoi, perluasan saluran penjualan untuk mendistribusikan produk secara menyeluruh ke kelompok sasaran melalui semua saluran. Perseroan telah menugaskan tim pemasaran yang bertanggung jawab untuk semua media utama, termasuk mengatur sekutu bisnis untuk bertanggung jawab atas distribusi produk yang mencakup semua saluran nasional. Distribusinya meliputi perdagangan modern, toko serba ada, supermarket, hypermarket, dan perdagangan tradisional. Dalam hal ini dipastikan bahwa produk Taukenoi tersedia di semua toko di seluruh negeri. Perseroan melakukan perdagangan langsung dengan setiap pelanggan dengan mengirimkan
produk dari gudang ke pusat distribusi produk pelanggan untuk diteruskan ke cabang yang berbeda. Selain itu, perusahaan mencari platform online baru yang memungkinkan untuk menjangkau konsumen secara menyeluruh. Pada tahun 2020, mereka berhasil mendistribusikan produk ke 128.000 toko retail atau toko kelontong di Thailand, membagi di Bangkok dan wilayah tengah 25%, wilayah utara 27%, wilayah timur laut 28%, dan wilayah selatan 20%. Kemudian ada Icitan. Icitan dalam memperluas pasar di Indonesia melakukan global retailing strategi dengan menjalankan joint venture. Hal tersebut dilakukan karena perbedaan kultur Thailand dengan Indonesia dan juga pasar minuman setiap minum di Indonesia yang cukup sulit ditembus. PT Icitan Indonesia adalah perusahaan yang kerjasama antara Icitan Group PCL Thailand dan PT Atri Pacific Indonesia. Kerjasama yang dilakukan ini merupakan langkah yang berlarian. Langkah Icitan menggandeng PT Atri Pacific memberikan kekuatan dalam hal distribusi. Pasalnya, Atri Pacific akan mengandalkan jaringan minimarket Alfamart dan Alfamidi, mencakup gerai Alfamidi, Lawson, Alfa Express, yang masih dalam satu grup dengannya. Kedua retail tersebut, jika digabung dengan bisa menembus 6.000-an gerai. Hal tersebut membuat marketing channel Icitan di Indonesia menjadi mudah. Icitan mampu menyediakan pelayanan secara tempat, waktu, bentuk, dan informasi menjadi lebih mudah bagi para pelanggan Indonesia. Dalam membangun saluran, Icitan menggunakan metode indirect involvement, di mana Icitan melibatkan wholesale retail dalam mendistribusikan dan menjual produknya. Hal tersebut dilakukan untuk memperkuat posisi Icitan di mana dapat dijangkau dan dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Retail utama yang menjual Icitan adalah jaringan minimarket Alfamart dan Alfamidi, yang satu grup dengan PT Atri Pacific sehingga memudahkan dalam penjualan produk Icitan. Selain itu, Icitan juga tersedia di hypermarket, supermarket, bahkan sampai toko-toko kelontong di dekat rumah. Perkembangan zaman memaksa Icitan untuk terus berinovasi untuk mempermudah jaringan pemasaran dan distribusi. Icitan sekarang juga menjual produknya secara online, baik melalui minimarket online, yaitu Klik Indomaret, dan juga marketplace online seperti Tokopedia dan Shopee, sehingga lebih memudahkan konsumen untuk membeli produknya. Baik, selanjutnya di poin ke-6 ada Thailand's Global Retailing. Pada bagian ini kita akan membahas types of retail operation, trends in global retailing, dan global retailing market expansion strategi. Yang pertama adalah types of retail operation. Industri retail Thailand terus berkembang dan meningkatkan untuk menanggapi permintaan yang meningkat dari konsumen, di mana kenyamanan tampaknya menjadi kuncinya. Sektor grosir dan eceran dengan sektor perawatan, kendaraan, dan barang-barang rumah tangga menyumbang sekitar 2,7 triliun baht Thailand terhadap PDB di Thailand dalam beberapa tahun terakhir. Ini merupakan indikasi yang baik dari kontribusi PDB yang ditawarkan sektor retail di Thailand. Jenis retail modern di Thailand termasuk toko perlengkapan, toko serba ada, supermarket, hypermart, dan pasar diskon. Retail modern ini terlihat dan dapat diakses di seluruh Thailand. Pada tahun 2021, toko perlengkapan dan toko serba ada memegang bagian terbesar di saluran distribusi FMCG di negara ini. Meskipun perdagangan modern telah menjadi saluran pilihan bagi pengecer, platform e-niaga mulai tumbuh popularitasnya di antara penjualan dan pembeli barang-barang konsumen di Thailand, terutama selama pandemi COVID-19. Sektor retail di Thailand sangat kompetitif dan banyak perusahaan retail bersaing untuk mendapatkan bagian dari pasar. Seperti yang terlihat dengan jelas, pemain terbesar di sektor retail di Thailand adalah CPI Public Company Limited, menghasilkan pendapatan penjualan sekitar 190 miliar baht Thailand pada tahun 2021. CPI adalah pemilik toko serba ada yang paling banyak didistribusikan dan terkenal di Thailand, yaitu 7-Eleven, yang menempati sebagian besar toko serba ada di Thailand. Jumlah total gerai 7-Eleven di Thailand berjumlah lebih dari 12.000 pada tahun 2020. Selanjutnya adalah trends in global retailing. Thailand adalah tempat bagi beberapa konsumen yang lebih kompleks di Asia Tenggara.
sangat optimis tentang ekonomi. Konsumen Thailand umumnya adalah pembelanja yang bijaksana yang konsumsi sesuai kemampuan mereka. Meskipun di posisi ini, bagaimanapun keputusan pembelian mereka tidak selalu bergantung pada masalah harga. Thailand berfokus untuk menemukan produk yang tepat, produk yang memiliki rangkaian atribut produk yang tepat untuk memenuhi kebutuhan dan keunikan dan keinginan mereka. Dan semakin tinggi daya beli mereka, semakin besar kesediaan mereka untuk membayar karakter dan keunikan mereka yang khusus ini. Tapi ini bukan hanya tentang fungsional produk. Konsumen perkotaan Thailand adalah orang-orang yang trending. Penekanan untuk mengikuti gaya terbaru ini terutama terlihat dalam kategori pakaian dan sepatu, serta barang elektronik dan peralatan. Terutama saat membeli item pakaian dan sepatu, kesesuaian item lebih penting daripada kenyamanan yang ditawarkannya. Melayani konsumen yang cerdas seperti itu akan membutuhkan produk konsumen dan perusahaan retail untuk memiliki pemahaman yang sama cerdasnya tentang perilaku mereka. Saluran perdagangan modern mendominasi retail di kota-kota besar. Di antaranya hypermarket adalah pemimpin paket yang jelas dengan berbagai penawaran produk, promosi yang sering, dan yang paling penting kemampuan mereka untuk mengintegrasikan fasilitas lain seperti bank, restoran, dan toko khusus lainnya di bawah satu atap. Namun, saluran perdagangan tradisional masih mempertahankan daya tariknya. Mom and pop store berlokasi di daerah perumahan yang nyaman dan terkadang dianggap menawarkan harga yang lebih rendah, meskipun mungkin tidak selalu demikian. Kelangsungan saluran ini bagaimanapun menghadapi tantangan, karena konsumen semakin tertarik pada kenyamanan 24/7 dan rangkaian produk yang lebih banyak yang ditawarkan oleh minimarket. Poin selanjutnya adalah Global Retailing Market Expansion Strategy. Central Department Store adalah salah satu contoh perusahaan retail besar asal Thailand yang melakukan ekspansi pada banyak negara, salah satunya adalah negara Indonesia. Pada tahun 2014, Central Department memperluas bisnisnya ke negara tetangga ASEAN dengan peluncuran Central Department Store Indonesia di Grand Indonesia East Mall di Jakarta. Flagship store pertamanya di Indonesia merangkul warisan budaya kedua negara dan memberikan dukungan kepada masyarakat setempat. Central juga berhasil menjadi satu-satunya retail asal Thailand yang masuk ke pasar Eropa. Kerjasama dengan pemain lokal setempat membuat Central memiliki 9 gerai di 7 kota Eropa, meliputi Berlin, Munchen, Milan, Vienna, Hamburg, Roma, dan Copenhagen. Di sana, Central menjadi retail gaya hidup mewah. Tahun lalu, penjualan retail Central dari pasar luar negeri tumbuh 40% dengan menyumbang 20% dari total pendapatan perusahaan yang sebesar 130 miliar baht atau setara dengan 58,5 miliar rupiah. Selanjutnya ada expansion strategy. Salah satu strategi ekspansi yang dilakukan oleh Central Department Store adalah membuka cabang pada lokasi baru. Metode ekspansi yang umumnya untuk toko retail adalah membuka lokasi baru di pasar ekonomi. Central Department menggunakan metode ekspansi ini untuk menjangkau konsumen dan lokasi fisik lainnya atau memenuhi pasar dengan produk mereka. Membuka lokasi kedua mungkin merupakan pilihan paling mahal untuk memperluas operasi retail. Selain menggunakan strategi membuka cabang pada lokasi baru, Central Department Store juga melakukan strategi ekspansi melalui digital marketing. Meningkatnya penggunaan teknologi bisnis memungkinkan toko retail untuk membuat situs web online untuk menjual barang atau jasa. Menghadapi pasar e-commerce, Central juga membuat layanan penjualan berbasis WhatsApp, yaitu Central On Demand. Lewat fitur live chat, pelanggan dapat mengetahui rincian produk, berbicara dengan concierge dan melakukan pembelian. Layanan ini sudah ada di gerai Central seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Kesimpulan, Thailand merupakan negara potensial bagi para pebisnis untuk melebarkan bisnisnya. Hal tersebut terlihat dari skor kebebasan ekonomi Thailand yang berada di angka 63,2, menjadikan ekonominya sebagai terbebas ke-70 dalam indeks tahun 2022. Thailand berada di peringkat 13 di antara 39 negara-negara di kawasan Asia Pasifik, dan skor keseluruhannya di atas rata-rata regional dan dunia. Selain itu, berdasarkan hasil GNI per kapita perkembangan pasar, Thailand tergolong pada kelompok upper middle income, yaitu dengan pendapatan $7.050 per kapita. Nah, begitu Indonesia sebagai pemain kunci di sektor ekonomi digital di kawasan Asia Tenggara
menawarkan peluang investasi dan kerjasama kepada komunitas bisnis Thailand. Hal tersebut akan membuka berbagai peluang bisnis dan kerjasama antara pemangku kepentingan kedua negara tersebut. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.